Ibu, kita mulai jam 10.45 nggih, sambil menunggu rekan-rekan lain yang belum bergabung. Siap.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ono parite lho. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kami acaranya hari ini. Mohon yang belum di mute untuk di mute dulu. Baik, kami mulai karena waktunya sudah jam 10.45, 15 menit sesuai jadwal yang sudah ditetapkan tadi 10.30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ulangi. Selamat pagi dan salam sejahtera Bapak Ibu sekalian. Yang kami hormati Bapak Ibu kepala sekolah yang barangkali pada kesempatan kali ini berkenan dan bisa bergabung pada acara ini Kecamatan Blimbing. Yang kami hormati Bapak Ibu Bendahara Bosda, rekan-rekan operator pengadaan barang dan jasa di wilayah Kecamatan Blimbing. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada siang hari ini kita berkesempatan untuk bertemu kembali dalam rangka kami kemarin mewakili Kecamatan Blimbing untuk hadir di ruang aula Dinas Pendidikan sosialisasi PMDN nomor 77 tahun 2020 oleh Inspektorat BKAD dan ULP, Unit Layanan Pengadaan Barang Pemerintah Kota Malang. Terkait dengan itu, kami kemarin sudah ditegaskan juga oleh Ibu Kepala Bidang untuk segera mensosialisasikan hasil pertemuan kemarin sehingga proses kegiatan pengelolaan Bosda di sekolah bisa berjalan dengan lancar. Langsung saja, sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, marilah kita berdoa dulu sesuai agama dan keyakinan masing-masing agar apa yang kita laksanakan bisa bermanfaat bagi pribadi kita maupun sekolah lembaga kita atas ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing dipersilakan. Dapat diakhiri Bapak Ibu. Sebelumnya kami sampaikan permohonan maaf dan salam dari Bapak Tujuwarno selaku pejabat pengadaan wilayah Kecamatan Blimbing dari Dikbud yang pada minggu ini kebetulan beliau ditugaskan untuk ke Semarang rapat koordinasi bidang PLS sehingga kemarin kami diminta untuk menggantikan beliau di aula Dikbud. Baik Bapak Ibu, kemarin siang jam 1 sampai jam 5 sudah dilaksanakan sosialisasi oleh Dinas Pendidikan, narasumbernya dari BPKAD, BKAD, Inspektorat, dan ULP. Intinya adalah sosialisasi tentang PMDN atau Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 77 tahun 2020. Pada kesempatan hari ini kami akan menyampaikan poin-poin yang kami tangkap, namun sebelumnya kami mohon maaf apabila nanti terdapat hal-hal yang salah atau kami salah menyampaikan, sepenuhnya itu mungkin karena kesalahpahaman saya menerima materi dari narasumber. Baiklah, Bapak Ibu perlu kami sampaikan lagi, kemarin waktu hari Jumat yang lalu atau beberapa hari yang lalu, hari Sabtu yang lalu kami sudah, hari Senin yang lalu kami mengadakan sosialisasi pengadaan barang jasa berdasarkan aturan SIPD yang terbaru. Namun kemarin ditindaklanjuti lagi oleh Dikbud, Dinas, ternyata ada perubahan lagi Bapak Ibu tentang ketentuan-ketentuan yang kami sampaikan pada sosialisasi yang lalu. Berikut adalah rangkuman hasil pertemuan kemarin.
Sudah tampil nggih Bapak Ibu di layar? Baik, kami mulai. Yang pertama, ya, jadi langsung saya kasih judul ini, perbedaan hasil sosialisasi yang lalu dengan yang kemarin, hari Senin yang lalu dengan yang kemarin. Berdasarkan hasil koordinasi dengan dinas, kemudian kemarin diperkuat oleh narasumber yang hadir. Yang lalu kami menyampaikan pengadaan barang jasa harus sesuai uraian pada DPA SIPD, termasuk spesifikasinya. Kemarin apa yang kami tangkap dan kami peroleh berdasarkan penjelasan narasumber berubah, ya. Jadi untuk pengadaan barang jasanya ini boleh dilakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan dengan sistem review. Nanti kami jelaskan apa yang dimaksud dengan sesuai ketentuan dan sistem review yang dimaksud seperti apa. Jadi pengadaan barang jasa yang kemarin harus sesuai DPA atau SIPD-nya Bapak Ibu, sekarang misalnya tidak sesuai boleh dilakukan selama masih dalam koridor-koridor yang nanti akan kami jelaskan koridor-koridor tersebut. Kemudian yang kemarin sudah saya sosialisasikan atau saya sampaikan bahwa sesuai PP nomor 12 2021, honor PJPHP atau PPHP tidak boleh dibayarkan, ini tetap ya. Di tahun ini PJPHP dan PPHP itu berdasarkan PP 12 2001 sebetulnya sudah ditiadakan, dihapus sehingga honornya pun berimbas tidak boleh dibayarkan. Nanti uangnya dirubah melalui mekanisme PAK. Yang ini tetap sesuai dengan petunjuk yang ada atau sesuai hasil sosialisasi yang lalu. Kemudian pengadaan barang yang menggunakan SPK wajib menggunakan SPSE atau e-katalog. Kita ketahui bersama tidak ada perubahan. Yang berikutnya, sebelum pengadaan barang, sekolah mengajukan surat permohonan pengadaan barang ke PPK melalui PA. Jadi alamatnya adalah kepada pengguna anggaran Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan yang memohon PPK untuk melaksanakan pengadaan barang. Ini seperti biasa Bapak Ibu ya, seperti tahun-tahun yang lalu, yang sirup harus sudah difinalisasi dan diumumkan, ini juga sudah kami sampaikan kemarin. Jadi apa yang kami sampaikan pada sosialisasi yang lalu dengan bedanya dengan yang kemarin adalah di poin pertama, yaitu pengadaan barang yang tadinya harus sesuai dengan SIPD atau DPA-nya, spesifikasinya, sekarang boleh dilakukan penyesuaian Bapak Ibu ya, penyesuaian sesuai ketentuan dengan sistem review. Nanti apa yang dimaksud dengan penyesuaian akan kami jelaskan di waktu berikutnya. Nah, kemudian yang kemarin kami juga sudah menyampaikan bahwa jika barangnya tidak ada atau discontinue, maka harus ada surat keterangan dari distributor resmi bahwa barang tersebut sudah tidak lagi diproduksi atau beredar di pasaran. Hasil sosialisasi hari Rabu kemarin yang ini tidak perlu Bapak Ibu. Jadi tidak perlu ada surat keterangan dari distributor. Ini nanti tinggal sekolah melakukan namanya dokumen review. Dokumen review nanti akan kami jelaskan di bab berikutnya. Kemudian poin sedapat mungkin dilaksanakan ini tetap. Nah, kemudian jika barangnya salah perencanaan atau tidak sesuai, jadi Bapak Ibu yang sama dengan poin yang pertama, silahkan tetap dilanjutkan melalui sistem review dan tetap sesuai ketentuan. Nanti kami jelaskan lebih lanjut. Yang poin keempat sama, khusus yang barangnya ada namun tidak dapat dilakukan PBJ, ini nanti dilakukan penilaian dulu atau koordinasi dengan dinas bidang pendidikan. Yang kemarin tambahan atau yang baru dari yang lalu, yang kami sosialisasikan pada pertemuan yang lalu, yaitu pengadaan barang modal, Bapak Ibu, barang modal itu terikat pada volume dan pagu total. Contohnya seperti apa nanti akan kami jelaskan.
Kemudian ini yang tambahan dulu poin-poinnya. Kemudian pengadaan persediaan barang jasa non modal ini terikat pada pagu total rekening, namun disesuaikan dengan kebutuhan. Nanti akan kami jelaskan contohnya. Kemudian pada saat penganggaran di SIPD, lakukan penyesuaian di koefisien. Ini bagi teman-teman yang kemarin menemukan mungkin di SIPD-nya terlalu mahal, padahal harganya di pasaran atau berdasarkan pengalaman teman-teman atau Bapak Ibu Kepala Sekolah, ternyata itu tidak semahal yang ada di SHS atau di standar harga satuan di SIPD. Itu nanti pada saat mungkin kalau kita diminta lagi menyusun RKA, BPPA, perubahan anggaran, PAK, lakukan penyesuaian di koefisiennya Bapak Ibu. Jadi misalnya satu unit lemari ternyata di SIPD itu harganya 15 juta. Padahal kita tahu barangnya tidak sampai 15 juta misalkan. Hanya 10 juta gitu. 10 juta. Berarti kita tinggal bermain atau melakukan penyesuaian di koefisiennya. Jadi unitnya tetap satu unit, kemudian ditambah bawahnya lagi, mungkin teman-teman yang sudah masuk di SIPD sudah tahu bahwa di bawahnya masih ada koefisien, mungkin ditaruh di bawahnya 0, sekian dari harga satuan misalnya, atau dari nilai total seperti itu. Jadi nanti ketemunya insya Allah sesuai dengan yang dianggarkan teman-teman. Hal ini bisa dilakukan untuk menghemat anggaran nih. Jadi kalau kita nanti butuhnya itu ternyata cuma 10 juta, harga satuannya 15 juta, tentunya yang 5 juta ini akan tidak terpakai Bapak Ibu. Padahal kita inginnya yang 5 juta ini misalnya untuk rekening yang lain. Sehingga kemarin banyak kasus terjadi yang semula direncanakan terpaksa ditiadakan perencanaannya karena biayanya habis untuk satu rekening tertentu. Nah itu nanti kita kalau diminta untuk menyusun SIPD, inputan SIPD lagi untuk PAK atau mungkin untuk tahun 2022, itu silakan dilakukan penyesuaian atau bahasa uniknya adalah bermain di koefisien Bapak Ibu, koefisien. Nah ini tapi perlu berhati-hati juga, jangan sampai nanti misalkan koefisiennya 0,75 barang. Nah, kalau nanti satuannya barang ya berarti kita tidak mungkin membeli untuk maksimal itu kan untuk volume sesuai belanja modal sesuai dengan volumenya ya. Jadi kalau 0,75 atau 1,4 volumenya berarti maksimal kita bisa membeli satu karena tidak ada barang 1,4 misalnya. Nanti akan kami jelaskan di berikutnya tabelnya jadi bisa kelihatan. Kemudian ini yang kemarin kami dapati lagi penjelasan dari BKAD bahwa serapan tribulan itu boleh mundur Bapak Ibu. Walaupun ini masih tanda tanya ya, kami kemarin belum dapat kesempatan untuk bertanya, tapi apa yang kami tangkap sementara ini dan insya Allah kemarin sudah ditepuk-tepuki oleh rekan-rekan dari SMP yang paling banyak hadir bahwa serapan tribulan itu boleh mundur. Jadi misalnya Bapak Ibu bulan Januari, Februari, Maret itu belum bisa membelanjakan yang dianggarkan mungkin karena waktunya terlalu mepet. Ini masih bisa dibelanjakan di bulan April, Mei, dan Juni atau mundur istilahnya. Jadi tidak akan hangus penjelasan dari BKAD karena tribulan berikutnya itu sisa dari tribulan sebelumnya akan masuk pencatatan lagi. Ya, kalau nanti ternyata Bapak Ibu dengan sangat terpaksa penyerapannya mundur, misalnya ini sudah Maret, ada anggaran Maret, namun karena ada penjelasan yang tidak sesuai di SIPD, akhirnya belum bisa dilaksanakan, itu bisa dilaksanakan di bulan April. Untuk poin keempat ini, jadi ini saya kasih tanda tanya di sini karena masih perlu kita koordinasikan lagi dengan Subbag Keuangan. Karena kita, mungkin teman-teman tahu yang biasa menyusun SPD,
kadang-kadang apa yang disampaikan itu di subbab keuangan beda. Gitu ya. Jadi ini nanti perlu kita koordinasikan lagi, perlu kita pertegas lagi apakah subbab keuangan mengakui bahwa serapan per bulan itu boleh bodong. Kemudian yang terakhir ini sudah umum ya. Jadi sekolah, Bapak Ibu Kepala Sekolah, rekan-rekan operator, bendahara, dan seluruh warga sekolah harus saling berkoordinasi dalam penyusunan anggaran. Sehingga nanti tidak muncul ada yang belum teranggarkan. Suatu hal yang mendesak, karena mungkin kemarin disampaikan dipikirkan sendiri oleh kepala sekolah, tidak melibatkan tim sekolah, akhirnya banyak yang kelewatan anggaran. Dan ini mungkin sudah umum dan kita sudah sama-sama mengetahui bahwa penyusunan harus dikerjakan bersama-sama oleh warga sekolah, khususnya Bapak Ibu guru, sehingga saling melengkapi untuk penyusunan anggaran. Nanti pada saat proses PAK maupun anggaran 2022 bisa dilaksanakan, Bapak Ibu. Kami lanjutkan. Nah, kembali dulu Bapak Ibu. Yang untuk poin pertama tadi, nggih. Jadi poin pertama tadi yang boleh dilakukan penyesuaian, Ini kami beri contoh supaya Bapak Ibu. Misalnya di sini tertulis di DPA SIPD-nya Bapak Ibu tertulis obat nyamuk baygon atau obat nyamuk baygon 400 gram. Ini barang jasa dulu, nggih. Ini boleh misalnya nanti ternyata harganya tidak cocok atau pengennya beli yang lain, ini boleh dilakukan, Bapak. Tidak harus terpaku lagi pada merek dan spesifikasi yang ada. Namun nanti Bapak Ibu ketika menyusun KAK-nya, misalnya belanjanya LS, ya, KAK-nya nanti dilakukan pencatatan atau semacam tambahan catatan, boleh di KAK, boleh membuat dokumen sendiri, kenapa kok Bapak Ibu tidak jadi membelanjakan baygon spray, seperti itu. Jadi tidak harus surat keterangan dari luar, Bapak Ibu bisa membuat surat keterangan sendiri atau boleh ditambahkan di dalam KAK, jika itu belanja LS biasanya dilengkapi dengan kerangka acuan kerja, kenapa kok tidak sesuai dengan itu. Tapi untuk modal biasanya Bapak Ibu, kalau barang jasa silahkan monggo nanti bisa koordinasi dengan subbab keuangan. Saya rasa untuk barang jasa yang sifatnya persediaan di Posda mungkin sedikit ya, atau tidak semua sekolah menganggarkan. Biasanya habis di belanja modal dan belanja pegawai, sehingga kasusnya boleh selama dalam satu kode rekening pun masih ini masih bisa bergeser-geser. Misalnya Bapak Ibu sudah menganggarkan obat nyamuk, kemudian sabun cuci tangan, kemudian yang lainnya, bahan kebersihan lainnya, obat pel misalkan. Di anggaran tersebut ternyata yang sangat dibutuhkan adalah sabun cuci tangan, kemudian obat nyamuknya tidak jadi dibeli, kemudian obat pelnya tidak jadi dibeli, selama pagunya dalam satu kode rekening yang sama cukup, itu boleh, berdasarkan penjelasan dari BKAD boleh. Jadi mau dibelikan semua rekeningnya itu untuk obat cuci tangan, itu boleh. Jadi untuk pengadaan barang persediaan, itu tidak terikat pada volume, tidak terikat pada harga satuan, tapi terikatnya pada total pagu. Selama pagunya ada, selama uangnya nutut, istilahnya ya boleh dibelanjakan. Oke, Bapak Ibu, saya beri poinnya. Yang pertama adalah pengadaan barang modal, itu terikat volume dan pagu total, Bapak Ibu. Ini tadi saya lewatkan. Ini kelewatan, Bu. Pengadaan barang modal itu terikat pada volume dan pagu total. Saya kasih contoh, misalnya ini penjelasan dari BKAD Bapak Ibu. Mungkin kita sama-sama pemahaman kita berbeda selama bertahun-tahun ini.
Tapi ini penjelasan dari BPKAD. Saya seperti apa, tapi insya Allah dari Subag Keuangan kemarin sudah ada. Jadi yang dimaksud dengan pengadaan barang modal terikat volume dan pagu total, itu yang ini Bapak Ibu. Misalkan sekolah sudah menganggarkan 4 unit printer, harganya maksimal 6 juta, sehingga pagu totalnya 24 juta. Nah, ternyata kebutuhan sekolah itu pengennya printernya yang bagus sekalian, nggak yang harganya 6 juta. Harganya pengennya yang 12 juta. Selama uangnya cukup dan pagunya tidak melebihi pagu volume, itu diperbolehkan berdasarkan penjelasan dari BKA. Jadi ternyata Bapak Ibu beli 2 unit printer, harganya 12 jutaan, totalnya tetap tidak melebihi pagu 24 juta atau uangnya nutut ya. Kalau penjelasan dari BKAD kemarin, ini diperbolehkan Bapak. Selama volumenya tidak melebihi volume pada BPA, seperti itu. Sedangkan harganya ini kalau di belanja modal, kemarin penjelasan yang kami terima tidak terpatok pada harga yang ada. Jadi boleh. Nah, itu akhirnya akan berimbas pada uraiannya ini Bapak Ibu ya, bahwa selama printernya misalnya tersebut Epson dan lain-lain, Bapak Ibu boleh mengganti merek. Jadi pengennya di SIPD salah pilih Epson atau tipenya muncul, ternyata belinya pengen yang 12 juta, mungkin mereknya sudah berbeda atau tipenya berbeda, itu diperbolehkan. Namun untuk belanja modal itu nanti dituangkan dalam review Bapak Ibu. Ini tadi, review. Review ini kami tanyakan kemarin apakah ada formatnya atau ada petunjuknya dari dinas. Dinas belum mengeluarkan petunjuk, tapi Bu Kabid hanya bilang bahwa prosesnya sekarang tidak seribet yang kemarin, sehingga penjelasan dari BKAD atau ULP cukup dituangkan dalam KAK. KAK boleh, atau sekolah membuat catatan surat keterangan sendiri, pokoknya terdokumentasikan alasan kenapa kok belinya printernya yang harga 12 juta, mungkin berdasarkan kebutuhan sekolah misalnya, atau lebih dirasa oleh sekolah lebih awet dan lain-lain sebagainya. Monggo nanti dituangkan di review tadi. Reviewnya sampai saat ini belum ada petunjuk dari dinas, sama-sama kita tunggu. Tapi sementara kemarin dari BKAD maupun dari narasumber yang lain, reviewnya boleh dimasukkan ke dalam kerangka acuan kerja, atau mau sekolah membuat semacam surat keterangan sendiri, bla 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 bla, bahwa berdasarkan SIPD ini kami ternyata butuhnya barangnya itu ini karena di SIPD belum tersedia atau salah pilih dan lain-lainnya, pengennya yang 12 juta misalnya dengan alasan lebih awet atau lebih bagus, lebih menunjang fungsi sekolah misalnya, nah itu diperbolehkan Bapak Ibu. Jadi yang penting tidak melebihi pagu volume. Pagu volume. Jadi kalau misalnya harga di sini contoh melebihi pagu volume 4 unit harganya 6 jutaan. Ternyata Bapak Ibu cukup beli yang 3 jutaan. Kalau 3 jutaan kan berarti uang 24 juta ini cukup untuk beli 8 kali 3 juta kan 24 juta. Nah, itu yang tidak boleh. Jadi mau akhirnya beli 8 unit, harganya tetap 24 juta, tapi unitnya 8 itu yang tidak boleh. Jadi terikatnya di volumenya yang ada itu menjadi volume maksimal yang dapat dibeli. Volume maksimal Bapak Ibu, tidak berpatokan berarti 4 harus 4 tidak, tapi volume maksimal yang dapat dibeli. Sedangkan pagunya ini ya menjadi pagu keseluruhan. Misalnya Bapak Ibu beli 4 unit harga 12 jutaan kan jadi 48 juta ya. Uangnya siapa yang mau diambil gitu. Sesuai dengan jatah. Maksimal harganya totalnya sekian, maksimal
sedangkan harga satuannya boleh disesuaikan sesuai kebutuhan. Itu penjelasan yang kami dapat kemarin. Ini yang mungkin berbeda dari apa yang kita laksanakan sebelum-sebelumnya. Namun ini perlu nanti dipertegas dulu sebelum Bapak Ibu memproses, ya, supaya nanti saya juga tidak ingin ada salah. Operator atau bendara Bosda tanya dulu ke Subag Keuangan, boleh nggak kami jadinya beli 2 unit 12 jutaan, tapi pagunya cukup. Nah, mungkin bisa tanya ke Bu Vita atau Pak Sugeng. Kemarin yang hadir di ruangan Pak Sugeng, jadi mungkin Pak Sugeng akan bisa menjawab selaku. Nah, tadi saya jelaskan bahwa sesuai ketentuan Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu sudah menganggarkan printer, kemudian belanjanya lemari, misalnya itu yang nggak boleh. Jadi printer, tertulis printer Epson L110, beli printer merek lain, beli printer tipe lain, itu boleh. Tapi kalau sudah tulisannya rekeningnya itu printer, maunya beli lemari, itu enggak boleh Bapak Ibu. Yang itu tetap tidak boleh. Mungkin dulu salah klik, misalnya salah klik. Pengennya beli lemari, kliknya printer, kalau itu sudah harus melalui proses PAK Bapak Ibu. Tidak bisa dilakukan review, karena itu sudah jauh berbeda. Belinya personal, anggarannya PC, maunya beli genset, nah itu juga berbeda jauh. Tapi kalau di situ tulisannya genset merek A, pengennya beli genset merek B yang mungkin kapasitasnya lebih tinggi, selama uangnya cukup dan unitnya tidak melebihi anggaran, itu diperbolehkan. Kan nanti lakukan review. Tapi kalau berubah jauh, printer beli ke lemari, itu sudah jelas tidak boleh karena kode rekeningnya berbeda. Membelajarkan kode rekening yang berbeda itu tidak boleh. Termasuk juga di barang jasa. Termasuk juga di barang jasa ya Bapak Ibu. Kalau di barang jasa, itu misalnya selama dalam satu kode rekening yang sama, itu boleh dilakukan pergeseran. Misalnya Bapak Ibu menganggarkan kertas dan bolpen untuk kegiatan rapat. Ternyata butuhnya cuma kertas, bolpennya tidak jadi dibeli, itu silakan, tidak apa-apa. Selama duitnya cukup. Yang tidak boleh dibeli, yang tidak boleh dilakukan adalah pengennya beli obat, menganggarkan rekening obat, belinya kertas, Bapak Ibu. Itu tidak boleh, karena rekening obat dan rekening kertas, ATK itu berbeda. Itu yang tidak bolehkan. Tapi kalau dalam satu rekening yang sama, contoh kami ambilkan contoh di anggaran kami, guys. Andaikan ini kertas ya Bapak Ibu, ini saya ambil lemari. Ini kalau ini sudah tidak bisa. Jadi kalau misalnya ini kertas, ini bolpen, kemudian di bawahnya ada lagi penghapus, selama uang rekening ini, total rekening ini masih cukup, ya boleh digeser-geser ya Bapak Ibu. Dan ada tulisannya di situ. Jadi kertas, bolpen, map misalnya. Ada kertas, ada bolpen, ada map. Nah ini kertasnya tok yang dibeli, bolpennya tidak jadi dibeli, mapnya tidak jadi dibeli, selama uangnya cukup, boleh. Tapi kalau kertas, bolpen, map, kemudian pengen beli kertas lipat misalnya, itu jangan, karena tidak direncanakan sebelumnya. Kertas, bolpen, map, di bawahnya ada ini rekening lain, obat misalnya. Ini uangnya obat dibelikan kertas, itu tidak boleh. Itu sudah beda kode rekening. Kalau seperti itu bisa dilakukan melalui proses PAK. Itu terkait apa yang kami peroleh kemarin. Kemudian Bapak Ibu, kemarin juga kami diminta untuk mensosialisasikan tentang pemahaman penyebutan istilah keuangan. Jadi apa yang kami tangkap kemarin, pemerintah Kota Malang itu kalau di BPA punya urusan. Kemudian dari urusan itu muncullah program itu kalau di BPA yang paling atas sendiri ada program Bapak Ibu.
Ini ranahnya ada di eh, Dinas Pendidikan dan satuan lain yang termasuk program tersebut. Kemudian ada kegiatan. Kegiatan itu miliknya Dikbud KPD Dinas Pendidikan, kalau kita kan SKPD. Jadi sebutannya itu kegiatan Bapak Ibu ya. Kegiatan, nah ini DPA itu tulisannya seperti ini, pengelolaan pendidikan sekolah dasar. Di Dinas Pendidikan ada pengelolaan pendidikan sekolah dasar, ada kegiatan pengelolaan PAUD, ada kegiatan lomba, ada kegiatan mungkin belanja ATK, dan lain-lain itu punyanya Dinas Pendidikan Bapak Ibu. Nah setelah kegiatan di bawahnya ada sub kegiatan. Kalau kita ini kegiatannya sekolah itu masuk kegiatan pengelolaan pendidikan sekolah dasar, makanya Dikbud. Nah, kegiatan kita itu di bawahnya itu ada sub kegiatan, penyediaan biaya personil peserta didik sekolah dasar. Ini namanya sekarang penyediaan biaya personil peserta didik sekolah dasar. Atau lebih kita kenal dengan BOSDA. BOSDA. Jadi, sub kegiatan itu ini punyanya sekolah. BOSDA, penyediaan, dan lain-lain. Dan selanjutnya, BOS, itu pengelolaan dana BOS. Ini sub kegiatan ini sudah masuk di ranah sekolah. Kemudian ada lagi, setelah di bawahnya sub kegiatan, jadi ada program, ada kegiatan, ada sub kegiatan. Di bawahnya sub kegiatan itu namanya rekening belanja, Bapak. Rekening belanja seperti ini. Ini rekening belanja, baru di bawahnya ini namanya paket pekerjaan. Contoh Bapak Ibu, rekening belanja modal alat penyimpan perlengkapan kantor. Paketnya adalah almari besi dan lemari arsip. Mungkin Bapak Ibu rekening belanja ATK, paketnya pengadaan pensil, bolpen, dan lain-lain. Itu sudah bunyinya di paket Bapak Ibu. Di bawah sub kegiatannya penyediaan biaya personil atau dana BOSDA. Kenapa kami jelaskan seperti ini? Karena kemarin ada banyak pertanyaan dari rangkuman pertanyaan di Sungram, kok tidak ada di SIPD rekening BIMTEK, rekening lomba, rekening bayar sampah, dan lain-lain. Ketika ditanyakan seperti itu, BKAD bingung Bapak Ibu ya. Kenapa kok tidak ada rekening sampah, rekening BIMTEK, rekening PAS, misalnya rekening PTS, rekening lomba FLS 2N, lomba sekolah, misalkan seperti itu. Kok tidak ada rekening seperti itu? Sekolah mencari-cari. Karena memang kegiatan-kegiatan sekolah, Bapak Ibu, yang tadi ya, kegiatan-kegiatan sekolah itu tidak akan muncul di DPA SIPD, Bapak Ibu. Jadi kita itu seluruh kegiatan sekolah itu dinamakan penyediaan ya, kalau menggunakan dana BOSDA, seluruh kegiatan sekolah itu adalah bagian dari sub kegiatan penyediaan biaya personil dan seterusnya. Kalau BOS ya pengelolaan dana. Lalu di mana posisi kegiatan sekolah itu Bapak Ibu? Itu munculnya hanya kalau ada di DPA ya. Kalau ada di DPA ini sebelah kanan sendiri, diumpamakan main di sebelah kanan sendiri. Tidak masuk di rincian-rincian ini. Jadi kalau Bapak Ibu cari di SIPD anggaran untuk lomba atau rekening kode rekening lomba, kode rekening BIMTEK, kode rekening pembinaan guru itu ya jelas tidak ada Bapak Ibu ya. Terus mau diadakan juga pemerintah BKAD nggak mungkin karena rekening itu sudah acuannya dari pusat. Jadi Bapak Ibu ketika menganggarkan lomba itu harus mungkin itu dasarnya sebetulnya itu harus dipilah-pilah ya. Rekening belanjanya itu apa? Ini namanya rekening belanja Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu menganggarkan kegiatan lomba, rekening belanjanya itu apa? Apakah ada ATK-nya? Berarti milihnya jangan mencarinya di SIPD, jangan
belanja lomba, rekening lomba, karena tidak ada rekening lomba. Lomba itu butuh apa? Kertas ya, kertas masuknya di rekening ATK. Lomba itu misalnya butuh juri, juri itu kan komponen pembiayaan. Mencarinya ya di honor juri atau perjalanan dinas juri seperti itu. Lombanya butuh mamin, yang dicari ya rekeningnya mamin Bapak Ibu. Bukan rekening lomba karena tidak ada rekening lomba. Kalau Bapak Ibu bertanya, kok tidak ada anggaran kegiatan lomba, saya cari-cari tidak ada ya. Kalau sama BKAD diguyu-guyu. Seperti itu jawabannya. Karena BKAD tidak sampai mendeteksi kegiatan-kegiatan kecil atau kegiatan-kegiatan di sekolah. Yang ada cuma rekening belanja. Jadi Bapak Ibu menjabarkan sendiri, meneliti sendiri di SIPD, BIMTEK itu butuhnya apa saja. Butuh mamin ya maka rekening mamin. BIMTEK butuhnya honor narasumber ya kita masukkan di rekening honor narasumber. BIMTEK butuhnya ATK ya rekening ATK. BIMTEK butuhnya spanduk ada namanya cetak atau jasa dekorasi. Butuh pembiayaan untuk membayar iuran sampah ya nanti dicari rekeningnya namanya rekening jasa kebersihan dan keamanan lingkungan seperti itu. Jadi dicari berdasarkan komponen belanjanya. Kalau kegiatan-kegiatan sekolah itu, kalau kita bilang rekening kegiatan, kalau di BKAD, tahunya kegiatan itu hanya ini Bapak Ibu. Nah ini, kegiatan pengelolaan pendidikan sekolah dasar, itu semua SD ada di situ. Nah, kegiatannya penyediaan biaya personil, Bosda dan Bosnas. Terus sekolah kegiatannya di mana? Ya itu tadi, pecah-pecah ke dalam belanja-belanja rekening sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan analisanya, kegiatan itu butuh apa saja. Nah itu nanti dijabarkan. Jadi kalau Bapak Ibu mencari kode rekening BIMTEK ya jelas tidak ada. Kode rekening lomba ya tidak ada. Kode rekening praktek, praktikum, belajar, dan lain-lain ya tidak ada. Yang ada adalah rekening belanjanya. Artinya lomba itu tadi butuh apa saja, ada yang muncul ada rekening hadiah yang diserahkan pihak ketiga, atau rekening hadiah berupa piala, rekening hadiah berupa uang itu ada. Insya Allah ada, karena berdasarkan nanti dicari saja Bapak Ibu peraturan Menteri Keuangan atau Menteri tentang kode rekening itu tebalnya hampir 3.000 halaman, jadi tidak mungkin tidak tercover rekening BKAD. Seperti itu Bapak Ibu yang perlu kami jelaskan hasil pertemuan kemarin. Jadi dengan demikian Bapak Ibu yang rencana pengadaannya bulan Maret April, petunjuk dari Ibu Kepala Dinas tidak harus menunggu PAK lagi selama sesuai dengan ketentuan, akan segera diproses sesuai ketentuan, artinya tidak lintas rekening. Printer ya tetap diberikan printer. Masalah di SIPD-nya tertulis printer merek apa, tipe apa, Bapak Ibu mau melakukan penyesuaian dengan sesuai kebutuhan, silakan segera diproses. Tentuannya volume mengikat untuk belanja modal, dan pagu total juga mengikat untuk belanja modal. Selama uangnya cukup, volumenya tidak melebihi pagu di SIPD, volume pagu di SIPD, maka Bapak Ibu bisa membeli barang yang mungkin mereknya berbeda atau spesifikasinya berbeda dari yang tertera di SIPD. Silakan Bapak Ibu. Nah, dengan catatan dilakukan review. Kenapa Bapak Ibu membeli barang tersebut? Mungkin discontinue boleh, atau tidak diproduksi lagi boleh, atau butuhnya yang lebih bagus sistemnya atau kapasitasnya dan lain-lain boleh. Itu nanti reviewnya bisa dituangkan di KAK, bisa dituangkan dalam surat keterangan sendiri yang ditandatangani oleh PPTK atau kepala.
Bapak Ibu, itu yang perlu kami sampaikan. Kemudian ada beberapa materi kutipan dari ini, kami sambil bagikan sedikit ya. Ini materi yang disampaikan kemarin, tapi kami tidak lagi menyampaikan di sini. Nanti akan saya share materi ini karena ini terlalu unik kalau dijelaskan dan bukan kapasitas kami. Juga kita mungkin tidak terlalu banyak. Ada beberapa kami kutip saja, apa yang dimaksud dengan PKPK atau pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah itu kepala daerah, koordinator pengelolaan keuangan itu sekretaris daerah, PPKD itu adalah kepala BKAD atau KPA, bendahara umum daerah itu kepala BKAD. Nah ini yang mungkin yang di sekolah yang ada PA, pengguna anggaran itu kepala dinas, KPA ini untuk SMP, PPTK, pejabat pelaksana teknis kegiatan, ini seharusnya pejabat struktural, tapi karena di sekolah tidak ada pejabat struktural, maka kepala sekolah ditunjuk menjadi PPTK kalau di SD. Kalau di SMP mungkin PPTK-nya dari TU atau guru yang ada, ASN yang ada. Kemudian PPK, SKPD ini juga istilah baru ya, pejabat penata usahaan keuangan SKPD. Ini Kasubag Keuangan, Bu Budi. Ini namanya sekarang PPK SKPD. Mungkin dulu kita mengenal istilah PPK itu pejabat pembuat komitmen ya. Sekarang beda. Kita menyebutnya PPKOM. Di PJ kemarin sudah sebagian sekolah mengajukan namanya PPKOM, pejabat pembuat komitmen. Kalau di istilah yang baru adalah di PPK SKPD, pejabat penata usahaan keuangan. Kemudian ada pejabat penata usahaan keuangan unit SKPD, taksi. Kemudian kemarin juga disampaikan materi ini. Nanti ini saya share Bapak Ibu silakan dipelajari. Nah ini yang berubah di peraturan Menteri Dalam Negeri itu sudah digariskan bahwa untuk perjalanan dinas nanti akan ada tindak lanjut dari luar kota Malang. Jadi Bapak Ibu ada tugas ke Papua, ada tugas ke Jakarta dan lain-lain, uang hariannya itu maksimal 410.000 untuk uang harian perjalanan dinas di luar kota Malang, dan ini berlaku secara nasional. Jadi orang Papua ke Malang pun uang hariannya ya 410.000. Kemudian kalau perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam, ini besarannya 160.000. Kalau kurang dari 8 jam, misalnya ditugaskan untuk ikut rapat di dinas 2 jam ya, itu berhak untuk mendapatkan perjalanan dinas selama ada penugasan dan selama ada anggarannya. Jadi sudah dianggarkan begitu. Kalau tidak ada ya tetap tidak. Ini materi yang dari KD, nanti Bapak Ibu bisa pelajari sendiri-sendiri. Nanti saya share di kolom chat. Kemudian ada juga materi dari inspektorat. Yang dari inspektorat ini fungsinya inspektorat Bapak Ibu. Jadi mau dipelajari monggo. Saya juga tidak terlalu paham karena ini fungsi tugasnya inspektorat. Itu materi yang kami dapatkan kemarin. Pada intinya yang berubah dari apa yang kami jelaskan kemarin yaitu tentang pengadaan barang jasa yang tadinya digariskan sesuai dengan DPA ICPD termasuk spesifikasi merek dan lain-lain, sekarang bisa dilakukan sesuai dengan kebutuhan sekolah selama tidak menyimpang dari kode. Mungkin itu Bapak Ibu yang perlu kami sampaikan. Kemarin kami sudah sempat merekam secara keseluruhan pertemuan, tapi putus. Dan insya Allah nanti akan kami share di grup pengelola barang dan jasa, dan kami sampaikan juga melalui Pak Somad, Ketua K3S, video rekaman penjelasan-penjelasan dari BKAD terkait pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul dari sekolah. Pada kesempatan kali ini juga kami akan membuka sesi pertanyaan. Barangkali kemarin sudah ditanyakan, saya lupa menyampaikan
Bapak Ibu bisa bertanya. Nanti kalau memang kami bisa jawab ya kami bisa jawab. Kalau tidak ya nanti saya salurkan ke Kabid atau Bapak. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu. Wonten ada yang kurang jelas mungkin. Sebentar. Ini saya setelah ini akan saya share video rekaman kemarin setelah saya edit ya, karena posisinya miring jadi perlu kami edit dulu. Iki kok muncul iki gak muncul Mas Dani. Apa Bu? Mas Dani? Kalau nggih, monggo Bu Yayu. Mas, nggih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas ini mau tanya, gini loh, masalah belanja modal ya. Belanja modal yang kebetulan di sekolah saya itu menganggarkan meja pejabat dengan ukuran speknya itu panjangnya 1 meter, terus bla 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 gitu ya, dengan jumlah uang itu 6 juta sekian. Namun barang itu setelah saya cross check di CV itu enggak ada barang itu. Tapi barang itu ada yang lebih bagus, tapi speknya itu enggak sesuai dengan apa yang ada di SKPD. Itu bisa dibeli apa enggak? Tidak. Baik, saya jawab dulu Bu Yayu. Jadi untuk tadi sudah saya terangkan bahwa jika ada barang yang mungkin lebih sesuai dengan kebutuhan sekolah, misalnya di SIPD barangnya elek ya, ternyata itu setelah kita periksa-periksa itu barang elek atau tidak diproduksi lagi, ternyata ada barang yang sejenis ya. Kalau meja ya berarti harus dirupakan meja Bu. Kalau meja dirupakan lemari tidak boleh gitu. Barangnya sejenis, selama uangnya cukup, monggo. Jadi nanti dilakukan review. Ya. Jadi misalnya kebetulan hanya ukurannya panjang yang berbeda. Ya, kalau misalnya barangnya di SIPD ukuran 1 meter, ternyata ada barang yang ketemunya 2 meter, harganya sama atau lebih murah dan kualitasnya sama, ya boleh. Jadi boleh, nanti tinggal sekolah membuat review di KHK atau membuat surat keterangan bahwa barang ini lebih bagus, seperti itu boleh Bu. Volumenya tetap nggih. Tetap Ya, iya. volumenya, jumlahnya tetap tidak boleh melebihi SIPD, pagunya juga tidak boleh melebihi SIPD. Kalau di bawahnya SIPD harganya boleh. Boleh. Iki kok mulai apa saya? Terima kasih Mas Dani. Nggih. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang perlu ditanyakan. Ini tak ada. Ini kita ini apa ini? Ini mana? Iya, Sampean yo gak nonton cek. Kak. Buku aja. Boleh dijaga. Di kolom chat kami sosialisasikan, kami share paparan dari inspektorat, paparan dari BKAD, paparan dari Permendagri nomor 77 yang kemarin diangkat Bapak Ibu ya. Silakan di-download di kolom chat, nanti dipelajari. Kalau misalnya ada yang kurang jelas ya silahkan ditanyakan, boleh lewat WA ke saya di grup, mungkin untuk rekan-rekan teman operator, atau bisa langsung bertanya Bu Kabid Kepala Sekolah. Kalau misalnya saya kurang jelas menyampaikan, bisa bertanya langsung ke Kabid. Kemarin Bu Kabid sudah memberi petunjuk. Kalau memang kurang jelas saya memaparkan, silahkan bertanya.
Sudah muncul di chat nggih Bapak Ibu? Ada 3 materi yang kami bagikan, paparan dari Inspektorat, paparan dari BKAD, dan Permendagri 77 tahun 2020. Monggo Bapak Ibu, masih ada yang kurang jelas atau perlu ditanyakan? Ya, yang belum masuk di chat ya mungkin sinyalnya ganggu. Silakan segera di-download Bapak Ibu yang ada di chat, karena nanti kalau rapatnya sudah saya akhiri tidak bisa di-download. Telepon kawan no. Nanti di grup operator kami mohon bantuan juga, kami share video rekaman sosialisasi kemarin, barangkali ada yang saya lupa sampaikan. Bapak Ibu bisa melihat rekamannya setelah saya edit karena posisi gambarnya miring. Kami mohon kerjasamanya Bapak Ibu operator juga menyampaikan linknya tersebut ke kepala sekolah, sehingga nanti kepala sekolah selaku penanggung jawab di sekolah bisa sama-sama bertanggung jawab terhadap apa yang dilaksanakan oleh operator. Yang di chat ngetik belum masuk mungkin karena linknya sinyalnya ini, monggo. Bagian sudah masuk. Tidak ada lagi yang bertanya Bapak Ibu, kita akhiri saja nggih. Nanti yang kurang jelas bisa japri atau bertanya di grup. Jadi kami ulangi lagi, sekolah yang sudah menganggarkan pada bulan Maret April ini mohon segera diproses. Jangan lupa wajib melalui SPSE untuk Bosda, dan kami juga mengingatkan untuk Bosnas, Bapak Ibu sudah sering diingatkan, dilakukan melalui Siplah. Yang sekolah-sekolah yang belum melalui Siplah, silakan menggunakan Siplah daripada nanti kena sanksi. Dengar aja dulu, ada yang nge-share aja.
Suaranya masuk. Golek musik. Baik, terima kasih Ibu yang sudah share suara azan. Menandakan waktu sudah zuhur ya Bapak Ibu. Kalau memang Bapak Ibu sudah tidak ada lagi atau belum ada yang ditanyakan pada kesempatan Zoom kali ini, untuk sesi Zoom kali ini akan kami akhiri. Setelah ini kami akan share link YouTube-nya rekaman kegiatan di Aula Dinas kemarin melalui grup pengadaan barang jasa Kecamatan Blimbing, dan kami juga sampaikan ke linknya melalui Pak Somad selaku Ketua K3S, barangkali bisa diedarkan di K3S. Dan bagi Bapak Ibu yang kami juga akan share rekaman Zoom ini, barangkali ada teman-teman satu gugus yang pada hari ini belum bisa ikut, nanti bisa di-share, akan kami share juga untuk rekaman kali ini. Namun jika memang kurang jelas bisa disampaikan ke teman-temannya yang belum bisa ikut untuk WA atau bertanya di grup, maupun langsung ke pejabat pengadaan atau ke Bu Kepala Bidang. Bapak Ibu, karena sudah tidak ada kegiatan atau hal yang perlu kita bahas lagi, maka bentar. Oh ya, ini ada pertanyaan lewat chat ya Bapak Ibu. Jadi karena pertanyaan lewat chat di Zoom ini, maka sekalian langsung saya jawab di Zoom ini, mumpung kita berkesempatan. Pertanyaannya di chat itu, bila penempatan anggaran di SIPD berupa belanja modal senilai 11 juta, tapi di rekeningnya tidak ada, adanya di Barjas. Apakah harus PAK, Mas? Itu kasusnya SDN Bunur Rejo 6. Oh, ini yang kemarin mungkin ya, RAK itu ya. RAK, kalau nggak salah RAK ya. Atau belanja apapun Bapak Ibu ya, ini karena nggak dijelaskan belanja modalnya. Mungkin pemahaman kita RAK itu masuknya di modal, tapi ternyata ketika di SIPD, RAK ketemunya di belanja barang dan jasa. Kalau itu menurut saya sudah sistemnya di Barjas, ya kita ikuti saja Bapak Ibu. Selama uraiannya itu benar dan kita beli barangnya benar ya, jadi uraiannya RAK, ya ikutnya di Barjas, di persediaan atau di modal, karena di pusat itu tidak ada perbedaan antara modal di proses pengadaan barang jasa, itu tidak ada perbedaan antara modal dan persediaan ya Bapak Ibu. Itu adanya di Kota Malang, ada barang persediaan, ada belanja modal gitu. Tapi kalau di pusat kemarin kami disampaikan seperti itu, tidak ada. Jadi kalau memang uraiannya itu belanjanya RAK, Bapak Ibu belikan RAK, dia di SIPD entah masuk di Barjas, entah masuk di modal, ya silahkan dibelanjakan. Selama belinya RAK, atau selama beli uraiannya belinya sama. Misalnya Bapak Ibu menemukan kemarin yang saya jelaskan di DP-nya, di BA-nya SDN Blimbing 3 ya. Itu
Gorden. Gorden itu kalau sepemahaman kami itu kan modal ya, inventaris. Tapi ternyata kita cari di SIPD itu munculnya di belanja bahan kegiatan kantor, belanja barang habis pakai. Ini kami tanyakan ke Pak Tuju ya karena sudah dikategorikan sendiri oleh SIPD di barang habis pakai ya sudah boleh dibelanjakan Bapak Ibu. Selama kita tetap belanjanya gorden. Nah, kalau tulisannya gorden kita belanja misalnya rak ya itu enggak boleh. Jadi kalau tulisannya sudah gorden spesifikasinya mungkin boleh berubah, selama tulisannya gorden ya tetap, atau selama tulisannya ada ya kita boleh tetap membelanjakan walaupun masuknya di modal atau karena itu kan kita tinggal milih ya. Seperti itu. Terus muncul lagi pertanyaan, mau ditutup baru ada pertanyaan. Jika pengadaan filing kabinet diganti dengan lemari arsip, apakah diperbolehkan? Nah, kalau ini nanti jawaban saya, Bapak Ibu selama filing kabinet tadi kan, filing kabinet ini bahasa Inggris ya Bapak Ibu. Kabinet itu kan bisa berarti rak, bisa berarti lemari, filing ini kan file itu Bapak Ibu ya. Mengumpulkan file itu, arsip ya sama dengan arsip. Jadi sebetulnya filing kabinet atau lemari arsip ini kan pengertiannya sama ya Bapak Ibu. Sama lemari arsip ya bentuknya seperti apa? Apakah yang terbuka seperti itu? Nah, itu kan sama saja. Jadi ini nanti bisa. Menurut kami filing kabinet diganti dengan lemari arsip ini bukan diganti ya Bapak Ibu. Ini kan pengertiannya sama ini. Kabinet filing itu kan arsip, dokumen, kabinet itu rak, itu sama saja Bapak Ibu. Tapi tanyakan dulu ke PP, boleh enggak seperti itu. Kalau pemahaman kami, filing kabinet dan lemari arsip itu sebetulnya yang satu bahasa Inggris, yang satu bahasa Indonesia, artinya sama-sama tempat untuk menyimpan arsip. Seperti itu Bu Ika Wiraningsih dari Sari ya. Nanti yang penting dituangkan dalam KAK. Kode rekeningnya apa ini? Kode rekeningnya kalau nggak salah sama-sama alat penyimpan perlengkapan kantor, karena kode rekening filing kabinet nggak muncul sekarang. Kayaknya alat penyimpan perlengkapan kantor. Seperti itu. Kalau tidak salah, kodenya sekarang alat penyimpan perlengkapan kantor. Uraiannya ada filing kabinet, ada lemari arsip, nah seperti itu. Cukup nggih, tidak ada pertanyaan lagi yang di chat. Mau ditutup ada pertanyaan di chat, jadi sekalian saya jawab. Loh, ada lagi. Ada lagi Bapak Ibu ya, bisa dilihat sama-sama ini karena chatnya untuk umum. Saat pengisian SIPD untuk modal tidak ada kode rekeningnya, sehingga dititipkan di ATK. Untuk pembelanjaannya bagaimana? Apakah bisa digeser ke kode rekening belanja modal? Saya tanya dulu, Pak, polean 2 apa enggak bisa pakai suara nih? Iya Pak Dhani. Oh iya, pakai suara saja enggak apa-apa Bu. Ini kode rekeningnya ATK, terus uraiannya di dalamnya apa Bu? Gini Pak, waktu pengisian SIPD kemarin kan terbatas waktu sehingga kita cari kode rekening untuk pengadaan modal AC itu kan tidak ada. Akhirnya kita titipkan ke untuk beli map. Oh, kalau itu enggak bisa Bu, mohon maaf saya potong ya, itu enggak bisa. Jadi kan tulisannya map ya, bukan AC ya. Kalau masuk kode rekening ATK tapi di dalamnya ada uraian AC ya berarti boleh tetap beli AC Bapak Ibu. Itu tadi yang saya jelaskan tadi, belanja modal tapi sama aplikasi masuknya di rekening barang jasa. Tapi kalau ditulisnya itu sudah ATK ternyata uraiannya map ya enggak bisa Bu.
belanja AC. Bisanya itu bisanya di PAK ya. Jadi nggak usah dibelanjakan ATK-nya, map tadi nggak usah dibelanjakan. Kalau ATK-nya bareng-bareng dengan bolpen dan lain-lain, yang lain dibelanjakan, yang khusus tadinya itu mau dibelikan dibelikan AC, ditulis map, nah itu jangan dibelanjakan. Kemudian nanti waktu PAK, uangnya itu nanti dianggarkan di rekening belanja AC. Karena sebetulnya Bapak Ibu kalau mungkin karena enggak sempat ya, tapi pada saat detik-detik akhir SIPD akan ditutup itu, semua rekening itu pada dasarnya sudah muncul Bapak Ibu ya. Semua rekening sudah muncul, apalagi kalau AC itu kan barang global ya, barang sudah umum itu muncul. Mungkin kalau seperti barang-barang praktek yang langka-langka yang ada di Kota Malang, kemarin kan sudah difasilitasi juga, silakan diusulkan supaya segera masuk. Tapi kalau AC sepemahaman saya muncul pada akhir-akhir itu. Cuma mungkin kita kelewatan deadline-nya sehingga masih tetap di map. Nah, untuk itu Bu SD Polean 2 dan mungkin terjadi juga di teman-teman yang lain yang titip rekening dan titip rekeningnya itu sudah berupa uraiannya berupa lainnya ya tidak bisa itu ya. Itu yang titip rekening berupa uraian lainnya itu tidak bisa. Itu bukan tidak bisa dirupakan AC, bisa dirupakan AC, tapi melalui ketentuan yang benar, yaitu melalui PAK. Mapnya jangan dibelanjakan, ATK yang lain boleh dibelanjakan, nanti waktu PAK silakan masukkan AC. Seperti itu, Bu. Terima kasih, Pak. Yeah. Ini ada pertanyaan bicar ya. Pengisian SIPD dititipkan itu dulu memang kasusnya seperti itu Bapak Ibu. Tapi kalau yang tadi yang saya jelaskan itu jika speknya berbeda. Tapi kalau sudah dari map ke AC itu kan bukan speknya yang berbeda ya. Jadi itu masuk kategori barangnya sudah berbeda. Kalau memang seperti itu ya masukkan di proses PAK Bapak Ibu kalau memang seperti itu. Jangan dipaksakan beli barang yang berbeda rekeningnya. Ada lagi Bapak Ibu? Saya tutup beneran nggih. Yang dicat sudah cukup. Monggo kalau ada sudah cukup. Saya akhiri nggih. Yang download sudah selesai semua. Karena kalau sudah ditutup nanti juga saya share di grup. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, baik melalui chat maupun melalui Zoom langsung meet-nya itu video, audio, saya akhiri sesi pertemuan pagi sampai dengan zuhur hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Somad selaku Ketua K3S yang membantu meneruskan undangan dari kami ke K3S. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah yang berkenan bersedia mendampingi rekan-rekan operator untuk menerima pengimbasan pada siang hari ini. Tak lupa kepada Bapak Ibu Bendara Bosda dan rekan-rekan operator yang sudah mengikuti kegiatan Zoom pengimbasan ini. Saya juga terima kasih yang sebesar-besarnya. Apabila ada kekurangan, kesalahan datangnya dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Barangkali bisa diralat, kami dikoreksi, nanti akan kami sampaikan melalui media yang ada. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan selamat bekerja Bapak Ibu, selamat melakukan pengadaan barang jasa, berproses, dan sesuaikan dengan ketentuan yang ada. Selalu koordinasi antara operator dengan kepala sekolah dengan pejabat pengadaan, dan pejabat pembuat komitmen itu kepala bidang, hingga tidak muncul kasus-kasus atau kejadian-kejadian kita salah administrasi. Kurang lebihnya kami mohon maaf sekali lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.